Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Jaya Kusuma dengan NPM 25314023. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS Bahasa Indonesia dengan tema Perang Badar. Perang Badar. Penjelasan tentang Perang Badar. Perang Badar merupakan salah satu peristiwa paling penting dan bersejarah dalam perjalanan awal Islam. Pertempuran ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 624 Masehi di sebuah lembah bernama Badar yang terletak sekitar 120 km sebelah barat daya kota Madinah. Perang ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga menjadi simbol kemenangan moral, spiritual, dan strategi bagi umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Perang Badar berawal dari konflik panjang antara kaum muslimin di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Kaum muslim pada waktu itu masih sedikit jumlahnya dan baru saja berhijrah dari Mekah untuk menghindari penindasan dan penyiksaan. Namun, kaum Quraisy tidak berhenti menghalangi penyebaran Islam. Mereka terus mengancam dan berusaha melemahkan kekuatan umat Islam yang sedang tumbuh di Madinah. Di sisi lain, kaum muslimin memiliki hak moral untuk mengambil kembali harta benda yang dahulu dirampas oleh Quraisy ketika mereka dipaksa meninggalkan Mekah tanpa harta. Sebelum pertempuran terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapat kabar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang kembali dari Syam menuju Mekah. Kafilah tersebut membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Nabi bermaksud menghadang kafilah tersebut sebagai bentuk balasan atas kezaliman dan perampasan harta kaum muslim saat di Mekah. Kabar ini sampai kepada kaum Quraisy dan mereka segera mengirim pasukan besar berjumlah sekitar 1.000 prajurit, termasuk para pemuka penting seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan lainnya. Sementara itu, pasukan muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang. Mereka terdiri dari 82 orang muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Selain jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, perlengkapan mereka pun sangat terbatas. Mereka hanya memiliki sedikit baju besi dan pedang, serta beberapa ekor unta dan kuda. Namun yang membedakan mereka adalah keimanan, kesatuan hati, dan komando langsung dari Rasulullah SAW yang membuat pasukan muslim memiliki semangat juang yang tinggi. Nabi Muhammad SAW menetapkan posisi strategis di dekat mata air di Badar. Atas saran sahabat Hubab bin Mudzir, pasukan muslim mendirikan markas di posisi yang lebih menguntungkan dan menutup sumber air yang dapat digunakan oleh pasukan Quraisy. Selain itu, dibuat pula tempat perlindungan untuk Nabi agar beliau dapat memantau jalannya perang dengan aman. Di tempat itu, Rasulullah berdoa sepanjang malam meminta pertolongan Allah, menunjukkan bahwa kemenangan sejati bergantung pada iman, bukan semata kekuatan fisik. Ketika pertempuran dimulai, duel 1 lawan 1 terjadi terlebih dahulu. 3 sahabat senior muslim yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits maju menghadapi 3 tokoh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syabi'ah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Duel tersebut dimenangkan oleh pasukan muslim. Meskipun Ubaidah terluka parah, kemenangan pada duel pertama ini meningkatkan moral pasukan muslim. Setelah itu, pertempuran besar pun berlangsung dalam kondisi jumlah yang tidak seimbang. Umat Islam bertempur dengan penuh keyakinan. Allah menurunkan bantuan malaikat sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 9-12 yang menegaskan bahwa pertolongan Allah hadir bagi orang-orang yang teguh dan beriman. Semangat dan strategi pasukan muslim membuat pasukan Quraisy kewalahan. Banyak pemimpin Quraisy termasuk Abu Jahal tewas dalam pertempuran tersebut. Hasil akhir adalah kemenangan besar bagi umat Islam. Sekitar 70 pasukan Quraisy tewas dalam 70 ditawan. Sementara dari pihak muslim hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini memiliki dampak sangat besar secara politik. Kemenangan Badar memperkuat posisi umat Islam di Madinah dan membuat suku-suku Arab mulai menghormati serta mengakui keberadaan mereka. Secara psikologis, kemenangan ini mengangkat moral umat Islam dan membuktikan bahwa kebenaran bisa menang meski dalam situasi yang sangat tidak seimbang. Secara spiritual, peristiwa ini menegaskan bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang yang bersabar, berstrategi, dan beriman.
Selain itu, Perang Badar juga menjadi titik balik bagi kaum Quraisy. Kekalahan mereka membuat banyak pemimpin petinggi meninggal, dan hal ini mengguncang kekuatan politik Mekah. Mereka mulai lebih agresif setelah itu, yang kemudian memicu perang-perang selanjutnya seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq. Secara keseluruhan, Perang Badar bukan hanya sebuah peristiwa militer, tetapi juga simbol kemenangan spiritual dan moral yang memberikan pelajaran tentang keberanian, strategi, persatuan, dan ketakwaan. Perang ini dikenang sebagai Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang Perang Badar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.